bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku.
kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Kau sungguh baik, Engkau Allah yang baik. Kami menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Kau sungguh Kau yang terindah Tuhan. Selamanya ku, ini pengakuan kami Haleluya. Saya minta kesediaan Pak Dokter Gigi Andrew untuk berdoa membuka ibadah kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang terindah dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan.
Biar Engkau melawat setiap kami, melawat setiap umat Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Di tempat ini, dalam hidup kami, segala pujian kami akan naikkan Tuhan. Layakan dan kuduskan setiap hati dan hidup kami, untuk kami layak masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan. Biarlah hanya Tuhan sendiri yang bertahta di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur kalau mana hari ini Tuhan berikan hari baru lagi. Tuhan izinkan kita semua untuk berkumpul, beribadah. Itu semua kita percaya hanya karena kemurahan Tuhan. Kita gak mau sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Dia gak cuma baik tapi dia sanggup menolong kehidupan setiap kita. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Amin.
Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sungguh indah hidup di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya hidup bersamamu Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkah yang melimpah. Kita percaya Dia Allah yang dahsyat, Dia yang terhebat dalam kehidupan kita. Amin. Ini saatnya kita mau persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau arahkan hati pikiran kita. Kita minta Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita, semakin memenuhi kehidupan kita dengan Roh Kudus-Nya lewat firman-Nya. Biarlah firman-Nya boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidup kami bagai bejana Tuhan, bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Ini hidup kami Tuhan,
sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku, setiap lagi waktu bangkit berdiri. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Haleluya. Jamah hidup setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang mengingatkan, yang menegur setiap kami Tuhan. Firman-Mu sendiri yang membangun kehidupan rohani kami Tuhan. Memuaskan hati kami yang haus Tuhan. Biarlah firman-Mu yang senantiasa memenuhi kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah hamba-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan perenungan kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjamah setiap hati kami Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama dalam hadirat Tuhan. Shalom artinya juga salam. Shalom aleihim, salam damai sejahtera. Biar kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran serta hidup kita. Amin. Karena kalau adanya Yesus dalam pikiran kita ya udah nggak mikir yang lain ya bukan berarti antipati dalam segala keadaan, suka-sukamu Tuhan, sakarepmu Tuhan, bukan itu ya artinya ya. Tapi menyerahkan karena kita mempercayai hidup kita dalam kuasa dan tuntunan Allah. Puji Tuhan. Mari
Kita sama-sama kita buka di Mazmur 25. Kita langsung saja Mazmur 25. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Ayat 12 dan 13. Oke, sama-sama kita baca dengan suara yang lantang. Sudah dapat semuanya? Puji Tuhan. 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Nah, orang yang takut akan Tuhan. Adakah kita sudah menjadi orang yang takut akan Tuhan? Amin. Takut akan Tuhan, apakah sama dengan takut ada hantu? Wah, ada hantu gitu ya. Terus mulai merinding bulu-bulu. Nah, atau ada beberapa orang ya, kalau sudah bulu kuduknya ya, mulai berdiri, wah ini berarti ada hal-hal gaib ini sekitar sini gitu. Nah, kehadiran Tuhan itu tidak serta-merta ditandai dengan hal-hal seperti itu. Itu ya hantu aja bisa membuat bulu kuduk berdiri ya gitu. Tapi takut akan Tuhan memiliki suatu pengertian yang bukan hanya rasa takut atau afraid, tapi bicara juga tentang ibadah. Bicara tentang mengandalkan, bicara tentang menghormati, bicara tentang berserah kepada Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang dipilihnya. Firman Tuhan hari ini bicara tentang kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menyerahkan, mempercayakan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Memiliki iman kepada Tuhan. Nah, takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, waktu dicari lebih dalam arti kata takut akan Tuhan, ternyata itu memiliki arti kata yang pasif, bukan aktif. Nah, kalau aktif yang tadi ada hantu, ada apa langsung kita merespon dengan aktif ya terhadap situasi yang nggak nyaman. Tapi takut akan Allah di sini menggunakan kata sifat. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu di dalam dirinya, di dalam hidupnya ada sifat-sifat, memang sifat orang tersebut itu hidup dalam tuntunan firman Allah. Sederhananya di situ. Nah, kepadanya, nah ini yang menarik, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, moro-moro sudah bulan Juli, sudah habis separuh tahun 2023. Waktu masuk 2023 ya, berita di mana-mana akan terjadi inflasi, akan terjadi kesusahan dan lain-lain ya, itu udah muncul. Tetapi ya ada terjadi kesusahan, tapi hanya sekelompok orang saja yang kemarin itu mengumpulkan harta terlalu banyak. Mereka sekarang mengalami kesusahan. Salah satunya di bidang IT. Jadi waktu kemarin bulan tahun pandemi ya 2021 2022 itu harga komputer itu alat-alat komputer naik melonjak tinggi. Kemudian beberapa orang mulai mengumpulkan yang punya akses ya, mengumpulkan beberapa komponen-komponen dari komputer tersebut yang diyakini bahwa semua orang butuh komputer, ya kan? Karena orang sudah nggak bisa sekolah, sekolahnya online, harus beli handphone. Yang sekolahnya lebih beken, beli laptop. Terus kalau ibadah nggak bisa ibadah, harus kita juga terlibat dalam pembelian alat-alat komputer yang harganya saat itu sudah mulai naik, mau nggak mau beli, kalau nggak bisa menjangkau lebih banyak. Melok beli, mahal. Nah ada beberapa orang mengumpulkan dengan banyak komponen-komponen, yang sekarang akhirnya produsen kan jalan terus,
dia ngumpul terus. Satu titik bendungannya nggak ngatasi, akhirnya kan bocor juga ini. Komponen-komponen mulai bisa dijual dengan harga yang murah. Nah mereka yang mengumpulkan harta dalam bentuk barang ini modiar gitu. Sekarang dijual-jual obral. Nah banyak orang yang rasa takutnya itu rasa takut kalau tidak punya harta. Jadi dia mengumpulkan harta yang banyak, berharap mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah orang yang takut akan Tuhan itu enggak takut terhadap masalah-masalah yang ada di dunia. Karena hatinya itu percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita lihat ini. Pada waktu penciptaan ya, masa penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Dari terang, cakrawala, kemudian daratan tumbuhan, kemudian diciptakan benda-benda penerang, diciptakan juga binatang di udara, di laut, diciptakan hewan-hewan di darat, dan terakhir manusia. Dan Tuhan tutup di hari ketujuh dengan beristirahat. Tuhan menyediakan segala sesuatunya di muka bumi, baru manusia diciptakan. Tuhan sudah punya rencana yang besar, punya planning yang besar. Nah manusia itu ditaruh, di saat sudah siap semuanya. Dengan kata lain apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut, bukan takut ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya sudah dipenuhkan, sudah dicukupkan oleh Tuhan. Waktu yang lalu saya tahu sendiri perjuangannya dalam pekerjaan, sudah pandemi lagi masih harus keluar dari pekerjaan. Waduh, tapi hari ini tambah tebal perutnya gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Berarti asupannya lebih banyak gitu kan, ada pemasukannya lebih banyak gitu. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya apa anak telu gitu kan, pekerjaan baru pindah, enggak gampang. Tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena melihat apa? Contoh, ada orang tuanya rajin beribadah. Akhirnya, oh ini dia punya pola, pedoman, akhirnya rajin. Kita yang datang beribadah di rumah Tuhan, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mewarisi negeri. Puji Tuhan. Jadi waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu tidak hanya berdampak bagi hidup kita saja, tapi akan berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Nah, takut akan Allah. Galatia 5 ayat 13, kita lihat, kita baca sama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Nah, setiap kita telah dipanggil untuk merdeka. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita mengampuni dosa seluruh umat manusia. Kita yang harusnya berdosa, kita yang harusnya dihukum binasa dalam kekekalan, dalam neraka, api panas neraka. Nah, tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Segala dosa kita tidak dipandang lagi oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Oh, Tuhan Yesus kan sudah menyelamatkan saya pasti masuk surga. Nah yang pasti-pasti ini, saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini yang melayani, hari ini tuh masih berjuang. Tuhan tolong, jaga hidup, saya mau jaga hidup. Was-was, dengan penuh rasa takut ya, dengan menghormati Tuhan untuk berusaha hidup dalam Tuhan. Ada kalanya juga masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Koyok buat kiri dosa, buat kanan dosa, terus diem aja dosa gitu. Kayaknya masuk dalam hal-hal yang susah. Tetapi, nah firman Tuhan kita bilang kita dipanggil untuk merdeka. Nah kita tidak memakai kemerdekaan itu untuk kesempatan berbuat dosa. Ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan dosa. Oh Tuhan Yesus kan sudah selamatkan saya, jadi saya boleh berbuat dosa. Nanti besok minggu minta ampun lagi sama Tuhan. Terkenal dengan istilah Kristen tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Senin, nah kalau mungkin kita pernah ya, kita dengar radio, kita dengar firman Tuhan, lagu-lagu puji-pujian, hati kita terenyuh, terus teringat akan kesalahan pelanggaran. Misalnya ada lagu yang bicara,
mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau lakukan supaya ku mau mengampuni dan melupakan. Waktu dengar lagunya, wah ya aku ada pahit hati dalam hidup gitu ya. Ada orang yang nyakiti perasaanku, aku mau mengampuni gitu. Tapi waktu lagunya habis, jebret, sudah lupa. Waktu ketemu orangnya, wong iki lho, watu wong iki, keweras ini gitu ya. Oh yang satu ini kalau ketemu itu harus hati-hati gitu, karena menyakiti. Waktu dengar lagu-lagu, waktu beribadah, kita ingat akan Tuhan. Tapi waktu selesai hari Minggu, masuk ke hari Senin, bahkan mungkin masih Minggu malam, wah besok kerja, ketemu orang yang keras ini ya, langsung berpikir, waduh, mulai sakit hati. Nah, orang yang sudah merdeka, dipanggil untuk merdeka, orang yang takut akan Allah dan hidupnya sudah merdeka, ini melepaskan, tidak menyimpan rasa sakit hati. Nah pertanyaannya, siapa yang paling sering buat sakit hati? Apakah teman kerja? Nah, teman kerja ketemu cuma 8 jam sehari ya? Atau teman di rumah gitu? Teman di rumah. Menurut penelitian yang saya sendiri lakukan ya, ini belum ada riset ya, saya sendiri yang bikin. Justru orang yang paling sering buat sakit hati itu adalah orang terdekat. Orang yang buka mata dilihat gitu ya. Orang yang buka mata ini selalu dipandang. Ternyata mereka inilah yang paling sering mengasah kehidupan kita. Mengasah rasa sakit kita gitu ya. Tapi karena kita penuh dengan kasih gitu ya, ya kita bisa mengasihi. Dan kenapa kita bisa mengasihi? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Berapa banyak rumah tangga yang masuk dalam ujung-ujung ini ya, dalam ujung-ujung perpisahan, karena mereka tidak penuh akan kasih akan Allah tidak penuh dalam kehidupan mereka. Termasuk orang yang sudah bertunangan. Wah, selamat ya untuk nikah yang sudah bertunangan. Kalau tidak menjaga hati gitu ya, tetap dalam hadirat Allah. Sebelum masuk ke pernikahan itu ujiannya banyak gitu. Waktu pacaran banyak. Waktu mau masuk ke pernikahan gitu ya, banyak gitu loh. Nanti nikah, gak mari-mari. Gak mari-mari. Diuji senantiasa. Ada orang bilang, oh jaga kekudusan ya ingat, nah tanggal pernikahannya segini gitu. Loh, menjaga kekudusan sampai tanggal pernikahan? Ya tidak demikian. Justru setelah menikah, masuk dalam kehidupan kekudusan itu, menjaga kekudusan jauh lebih sulit daripada sebelum menikah. Benar Bapak-bapak? Puji Tuhan. Justru menjaga kehidupan untuk kudus di hadapan Tuhan itu lebih sulit ya. Tidak mudah, bukan lebih sulit, tidak mudah. Tapi hanya karena tuntunan Roh Kudus. Kalau kita lihat firman Tuhan, oh kita ini dipanggil untuk merdeka. Kalau kita masuk dalam zona-zona hitam itu gitu ya. Jadi saya kasih contoh di dekat ruko. Jadi sebenarnya saya sebelum itu enggak tahu apa-apa. Ternyata ada ruko yang bukan di kompleks kami ya, ada ruko-ruko yang dekat dengan kompleks di sini, masih di wilayah Darmo Permai, ternyata tempatnya klub malam. Klub malam yang bukan sekedar buka malam hari gitu aja, tapi yang isinya memang malam-malam gitu ya, banyak kupu-kupunya di situ gitu. Nah, saya tahu juga dari pasien gitu, ada pasien yang bekerja di sana, jadi waktu tahu bekerja di sana kita langsung waspada, ini alat-alat harus langsung disterilkan khusus karena kita nggak tahu ini kebersihannya orang ini. Ada juga pasien saya yang mengaku habis mengunjungi tempat dari sana. Ya Tuhan gitu loh. Nah saya yang polos, yang lugu nggak tahu apa-apa, dikenal loh, itu loh dok tempatnya di situ gitu. Ruko itu loh namanya ini gitu. Ya ampun. Tiap kali lewat tempat ini, Tuhan ini tempat yang berbahaya gitu. Terus kalau tak empat ini kan ya nggak aman. Tak cerita, nang istri gitu. Saya ini loh tempat ini gitu. Supaya lebih waspada kan. Karena kalau dosa kita simpan-simpan sendiri, hati-hati. Iso-iso namanya setan gitu ya bisa menguasai. Nah akhirnya berbagi sebelum melakukan dosa supaya ada yang menjagai. Lah kok
Sesekali celutukan guyonan, wis aku lek misalnya wis kan namanya wanita ada masa-masa ini ya. Wis kebelet iku lho ada tempatnya gitu. Kurang ajar. Bertobat gitu. Tapi sebelum masuk ke sana ada masa itu tak diemno, cuman dipikir gitu kan. Beberapa hari itu semakin meresahkan gitu. Wah, masukan istri ini sepertinya baik gitu ya. Kok ya kan istri lagi nggak bisa gitu ya. Jadi sepertinya ya mungkin nggak selalu istri sendiri kok yang bilang. Terus sebelum melakukan, nah ini karena kita anak Tuhan, sebelum melakukan dosa, baca firman Tuhan dulu. Eh, Tuhan kasih izin gak gitu ya? Tak baca firman Tuhan. Oh, ternyata ada kejadian di kitab Kejadian. Eh, ada dosa-dosa yang memberikan dosa itu istri. Justru istri ini yang menawarkan dosa gitu. Bahasa sesekali ya mungkin tidak dengan sengaja, celetukan-celetukan itu. Tapi kalau disimpan sendiri, tak baca, loh salah gitu. Firman Tuhan, loh salah. Baca lagi beberapa topik yang lain tentang, masih di Kejadian juga, tentang Hawa, itu menawarkan yang salah kepada Adam. Sarai menawarkan yang salah kepada Abraham. Terus yang dilakukan Abraham apa? Melok atau ternyata terhasut. Adam terhasut. Abram terhasut, meloi usul-usul celetukan-celetukannya si Sarah ini. Akhirnya menjadi suatu hal yang baik atau enggak? Enggak baik, diusir sama Tuhan. Di situ saya langsung tahu, oh firman Tuhan bilang ini, saya mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, bukan sama istri. Tak panggil, sini, baca firman Tuhan. Oh, guyonan-guyonan yang sembarangan ya. Nah kadang Bapak Ibu terkasih namanya kalau kita sudah saking dekat gitu ya. Saking dekatnya justru orang yang terdekatlah yang bisa buat sakit hati. Bisa menawarkan dosa gitu ya. Dalam pihak yang saya ceritakan tadi istri ya. Tapi versinya istri lebih banyak lagi gitu ya. Keluh kesahnya terhadap suami lebih banyak lagi. Anak-anak terhadap orang tua banyak paling. Nah terkadang ya, karena setan itu mengendap-endap seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, ada kesempatan-kesempatan kita masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi orang yang takut akan Allah, yang merenungkan firman Tuhan, dia akan mengambil sikap seperti Yusuf. Yusuf apa yang dilakukan? Ada ratu yang tercantik sejagat raya, merayunya dalam hukum perbudakan. Nah, kalau kita kan tidak menganut hukum perbudakan. Namanya budak itu melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Jadi saat itu seharusnya Yusuf melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ya. Tetapi Yusuf punya roh yang takut akan Allah. Itu nomor satu dalam hidupnya. Dia berpikir ada satu dimensi waktu dia berpikir, aku nurut enggak ya? Atau aku mau melakukan firman Tuhan? Ini enggak boleh menurut firman Tuhan. Tapi kalau aku enggak nurut, aku salah. Yusuf lebih takut akan Tuhan. Dia memilih lari. Lari itu loh, masih ada adegan tarik-tarian. Berarti hubungannya sudah sangat dekat. Jarak yang sangat dekat. Ingat, orang yang terdekat, orang yang ada di sisi, seringkali bisa membawa kepada dosa. Tapi ini bukan bicara suami istri tadi sudah. Bicara juga tentang pekerjaan. Bos kita suruh kita buat dosa, kita lakukan enggak? Ditarik jubahnya, kemudian Yusuf lari dan jubah ini menjadi saksi bisu. Harusnya dia, tapi karena dia bisu ya dia enggak bisa ngomong. Ya sudah menjadi barang bukti, akhirnya dipersalahkanlah Yusuf. Kemudian Daniel, siapa yang membawa Daniel sampai masuk ke dalam gua singa? Adalah rekan-rekan sepelayanannya. Orang-orang yang bekerja bersama-sama Daniel, orang-orang yang penuh dengan hikmat, yang melihat Daniel ini rajin berdoa, mereka lah yang menghasut raja supaya membuat peraturan, supaya Daniel ini enggak berdoa kepada Tuhan. Dibuatlah peraturan, semua orang harus sujud kepada patung dari raja atau Baal. Tapi Daniel memilih untuk tidak masuk dalam
Gua Singa. Teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka harus sujud menyembah kepada patung. Daniel, ya itu ya, yang tadi ya, yang dipersulit untuk berdoa. Kalau mau minta doa hanya kepada raja. Nah, tapi karena mereka adalah orang-orang yang punya roh takut akan Tuhan, dia tetap melakukan kebenaran. Tidak jarang orang tua sekalipun menyakiti hati anak-anak. Tetapi kalau anak-anak punya roh takut akan Tuhan, akan tetap menghormati dan mengasihi orang tua. Jethro, anak saya yang bungsu, gak kurang-kurang dalam masa-masa ini, kalau misalnya kita tahu tentang anak-anak, usia 2 menuju ke 3 tahun itu pubertasnya balita. Pergantian dari fase apa? Bayi sudah. Balita, batita menuju ke balita, 2 dan 3 tahun transisinya. Emosinya berubah. Pernah saya marahin gitu ya. Saya marahi gitu, terus dia itu mengambil sikap pura-pura tidur, tutup mata. Dalam hati, kok bisa itu anak-anak ngajari, anak-anak bisa pura-pura tidur. Memang mulai ngantuk, tapi dia ngambil langkah pura-pura tidur. Wah, ini kan enggak benar. Saya berdoa, Tuhan, ini tak biarno atau tetap tak terusno ya gitu. Tuhan tolong, kalau saya membiarkan, berarti dia akan menggunakan cara yang sama di keesokan harinya. Dia bukan menjadi orang yang terbuka, menceritakan tentang permasalahannya, dia menutup diri dengan pura-pura tidur, atau dia sudah ngantuk. Akhirnya saya berusaha daripada dia tidur dengan menyimpan rasa sakit hati, saya panggil, saya peluk, ayo aku tahu, papa tahu kalau Jethro belum tidur, papa ajak ngomong, tak ajak keluar berdua ngobrol gitu, dia cerita sedih dan lain-lain, sudah keluar isi hatinya. Kami juga jelaskan isi hati kami kepada anak-anak, ya udah sekarang ngantuk, iya mau tidur ya silakan tidur. Dia langsung tidur tapi dalam damai. Nah, kalau kita punya permasalahan ya, mau di rumah, mau di angkasa raya ini, firman Tuhan katakan selesaikan. Kalau bisa sebelum matahari terbenam, supaya kita tidur dalam suasana yang damai, tidak punya masalah. Tapi kalau yang punya masalah nggak mau berdamai, justru malah lari gitu ya, lari dari hadapan kita gitu. Kita yang punya roh lemah lembut ini, ya kita berdoa, kita bereskan hidup kita, minta ampun kepada Tuhan kalau sikap kita membuat orang lain terluka kepada kita. Dan langkah kedua kita, cari orang tersebut. Ya firman Tuhan, kalau engkau mau mempersembahkan korban, engkau teringat ada orang lain yang sakit hati kepadamu, tinggalkan dulu, selesaikan baru datang. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini merdeka. Ya, Tuhan sudah bebaskan kehidupan kita. Tapi kemerdekaan kita bukan tidak dipakai untuk nuruti dosa-dosa, tetapi dipakai untuk melayani seorang yang lain oleh karena kasih. Oke, ayat berikutnya, Ulangan 30. Ini kitab yang ditulis untuk mengingat, mengulangi kembali. Nah, supaya bangsa Israel ingat betul akan kemuliaan Tuhan. Kitab Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan kepada mereka. Nah, ayat tadi kita baca, Tuhan memberikan pilihan dalam hidup. Dalam kehidupan ini ada pilihan. Ada kehidupan dan kematian. Ada berkat, ada kutuk. Pilihlah gitu ya, pilihlah. Makanya tadi di ayat yang pertama kali kita baca, Mazmur 25, siapa orang yang takut akan Allah. Nah, Tuhan
tidak pernah memaksa. You mau buat dosa, bikin terserah. Gitu ya. Tapi perintah Tuhan tidak melakukan dosa. Hidup takut akan Tuhan. Kita mau hidup semena-mena, kalau kita lihat itu orang-orang yang melakukan tipu-tipu, rezekinya lebih banyak daripada orang yang jujur-jujur. Nah, boleh nggak Tuhan aku tipu-tipu supaya diberkati, kan firman Tuhan ingin kita diberkati. Nah itu, kalau materi berkat menurut kita hanya bicara tentang materi, terlalu sederhana. Karena berkat daripada Tuhan itu suatu hal yang mulia, berkat kekekalan. Nah, Tuhan ya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Pilihlah kehidupan. Tapi dalam pilihan itu, Tuhan tetap memberikan anjuran, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Oke. Jadi di sini saya mau bilang ada namanya hak bebas dalam hidup. Ada namanya hak bebas. Kalau Galatia 5 tadi, kita dipanggil untuk merdeka. Jadi kita punya hak bebas memilih. Kita mau pakai kemerdekaan itu, hak bebas itu untuk melakukan dosa, atau bermalas-malasan, atau mau memenuhi keinginan hanya diri sendiri, atau mau dipakai untuk melayani orang lain. Nah, firman Tuhan kasih anjuran, pilihlah. Nah, seperti Yesus berkata, ikutlah, ya, ikutlah aku, maka kamu akan mendapatkan hidup, panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi beberapa orang, ada orang yang kaya, nanya Tuhan bagaimana caranya, seorang muda yang kaya, bagaimana caranya supaya masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan katakan, jual semua hartamu, lakukan firman Tuhan, jual seluruh hartamu, ikutlah aku. Ajakan, tidak dipaksa. Atau Tuhan berkata-kata, Yohanes, Petrus, tangkap orang ini, bawa untuk ikut kepada kita. Cengkewing gitu ya, dipaksa. Apakah seperti itu? Enggak. Tuhan menawarkan, kamu mau hidup kekekalan, mau hidup menang, mau hidup yang memuliakan Tuhan, mari ikutlah aku. Jangan hati tertambat kepada keuangan, tapi ikut Tuhan. Tapi karena hartanya sangat banyak, dia pergi dengan sangat sedih. Hatinya ternyata tidak kepada Tuhan. Dia melakukan seluruh firman Tuhan. Dia bilang, Tuhan katakan, lakukanlah seluruh perintah Allah. Saya sudah lakukan firman Tuhan sejak saya muda. Tetapi hatinya masih nyantol di materi dalam dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh mengumpulkan harta di dunia. Kalau diberkati banyak, puji Tuhan. Kalau diberkati pas-pasan, puji Tuhan. Diberkati sedikit ya, di bawahnya pas gitu ya. Puji Tuhan gitu. Tetapi kita yang takut akan Tuhan, janji Tuhan berkata tidak akan kekurangan. Amin. Lakukan firman Tuhan. Kita enggak akan kekurangan. Akan diberkati dengan sukacita salah satunya. Dengan pengharapan, dengan kemuliaan. Jadi gini, sekolah yang Mama bangun ya, yang di Manado, itu bukan sekolah yang profit besar. Ya sedikit banyak ada kontribusinya seperti mobil yang kita nikmati sama-sama, ada beberapa yang dicicilkan lewat sekolah juga. Tapi bukan yang berkelimpahan terus kita dibelikan high ace yang besar gitu ya. Cukup, tetapi produk yang mereka nikmati adalah begitu anak-anak bisa lulus sekolah, mereka bisa dapat sekolah yang terbaik, bisa kuliah, bisa bekerja, menjadi pribadi yang terbaik, punya karakter-karakter yang baik, itu adalah berkat yang bisa dinikmati. Melihat, anak-anak yang sekolah di sini, Permata Hati, dapat menjadi anak-anak yang baik. Gitu. Berhasil, ya enggak semuanya berhasil, kalau enggak takut akan Tuhan juga enggak berhasil. Tapi sekolah mengajarkan takut akan Tuhan. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita mau pilih mana? Kehidupankah atau kematian? Oh pasti mau kehidupan. Bagaimana caranya supaya bisa kita buka di Mazmur 37. Bagaimana kita untuk tetap hidup, memilih kehidupan, memilih berkat dalam kehidupan kita. Mazmur 37
ayat 8. Ini ayat hafalan ini. Kita bisa baca sama-sama dengan keras. Ya. Ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. 2, 3, yang keras. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Puji Tuhan. Amin. Pesan yang sama disampaikan tadi di Mazmur 25. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Firman Tuhan hari ini mau membawa kita di tahun ini yang tinggal separuh ini ya, kita punya mimpi, kita punya kerinduan. Sudahkah masihkah kita menaruh Tuhan ya dalam rencana kita ke depan? Masihkah kita mengalaskannya dalam koridor berkat kasih Tuhan? Jadi kita punya rencana tapi serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita punya rencana dan kita sudah percaya kepada Tuhan, kita nggak perlu lagi nambah-nambahkan informasi tentang ketakutan-ketakutan yang ada. Wah, tahun ini gitu ya. Sempat saya sendiri itu agak khawatir, Om Niko ini kapan hari sempat sakit kaki, moro-moro gak kuat naik gitu ya. Tapi sampai hari ini masih bisa naik. Puji Tuhan, ada pemulihan, ada penguatan, bener Om Niko, lebih kuat kakinya. Ya, dari yang waktu doa 10 hari kemarin, lebih kuat Om ya. Nah, yang sempat saya khawatirkan, justru malah otot-otot kalau semakin jarang dipakai kan semakin lemah. Wah Om Niko sudah ini, hari ini gitu ya. Jadi ternyata di masa depan dari yang 2 bulan lalu, dari bulan April, Om Niko kuat sehat. Masuk separuh tahun ini justru lebih kuat. Memang sempat lemah, tapi bisa kuat lagi. Amin, puji Tuhan. Kita ada rencana, jadi ada rencana bahas sama Ibu Gembala untuk mau bawa lagi ke lantai 1. Ini masih maju mundur. AC-nya sudah dipersiapkan, tetapi ruangannya belum sebegitu nyaman seperti di tempat ini, di ruangan ini. Biar itu nyaman dulu, karena kita lihat anggaran lift masih belum nyucuk gitu ya, belum nyucuk, enggak apa-apa. Nah, bantu doa, bantu kalau memang mau pindah bawah, bantu rewang-rewang ya. Kita sama-sama dan jemaat-jemaat yang mungkin yang kami dapat berita Ibu Rustin ya, yang belum bisa ikut bergabung di atas karena enggak enak, ada Om Mahong juga. Nah, kita enggak tahu masa depan, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan. Nanti pindah bawah, berarti anak-anak yang ini sekolah minggu yang menikmati tempat atas ini ya puji Tuhan itu. Luas mereka, leluasa. Kita enggak tahu, kami sebagai pelayan, jadi saya sama Mama sama Evelyn mulai membahas kelebihan kekurangan, pindah di bawah, tetap di atas. Kita sepertinya misteri masa depan, tapi kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Percayalah. Kata percaya di sini itu kata kerja aktif. Jadi bukan pokoknya aku percaya sama Tuhan, aku berserah. Iya, itu benar, tapi yang di sini adalah percaya. Kita mau berperan aktif. Kita mau ambil langkah untuk percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu bicara tentang apa? Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kalau suka berkata-kata yang jahat, suka berkata-kata kasar, kasar itu bukan amplas ya gitu ya, tak amplas kamu bukan. Kasar, menyakiti, berusaha untuk menyerang, berusaha membuat orang lain merasa sakit seperti yang saya rasakan. Nah itu termasuk dalam kekasaran-kekasaran ada. Kita meninggalkan kata-kata yang kasar. Kita melepaskan, kita mau ngambil ya orang yang dulunya suka bohong sudah gak berbohong lagi. Gak gampang meninggalkan dosa. Ya ada yang bilang kalau orang sudah dosa bohong itu gak bisa berhenti. Dia akan bohong satu. Tapi saya gak percaya. Di dalam hadirat Tuhan bisa ada pemulihan. Orang yang dulunya suka mencuri, ternyata bisa berhenti mencuri. Dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan kita mau menjadi jemaat Tuhan yang punya roh takut akan Allah. Sudahkah kita takut akan Allah? Kalau kita memilih jalan takut akan Allah, maka Dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita sebagai siang. Kita melakukan firman Tuhan.
tidak berat firman Tuhan hari ini, tetapi melakukannya tidak mudah. Percaya kepada Tuhan di saat mata kita melihat kepahitan di depan mata. Mau mengampuni di saat hati kita tersakiti, tidaklah mudah. Tetapi firman Tuhan katakan takut akan Tuhan. Berarti menyerahkan rasa percaya, rasa kesombongan, rasa diri ini ya, rasa kayak kepuasan diri ini kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang akan memenuhi dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat, kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya, Yesus Kristus, dan pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita, memimpin setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.